Meditasi 4 unsur ini sebenarnya jalur berikutnya. Ketika seorang tidak berhasil dalam anapanasati, dia akan mulai dengan meditasi 4 unsur, tapi tetap jalurnya sama. Meditasi 4 unsur, ke 32 bagian tubuh, kerangka, dan kasihana putih, jalurnya sama, ke sana sama. Nah ini meditasi 4 unsur hanya sampai upacara samadhi saja. Gitu, upacara samadhi saja. Nah dia masuk ke 32 bagian tubuh, skeleton, lalu kasihana putih sampai dengan jana keempat. Lalu setelah sampai jana keempat, kita akan balikin lagi ke anapanasati. Karena begitu mencapai jana di sini akan mudah untuk mengelatih anapanasati. Begitupun ketika Anda sudah berhasil dalam jana, mencapai jana di anapanasati, Anda akan mudah untuk melatih meditasi ini semua dengan sangat mudah. Yang penuh perjuangan adalah sebelum jana. Itu penuh perjuangan. Ya, ketika Anda sudah sampai jana, berhasil jana keempat, latihan meditasi ini semua Anda akan dengan cepat bisa melakukannya. Perjuangannya memang sebelum jana. Ya, nggak tahu berapa lamanya, ya nggak tahu nih parami Anda. Gitu. Oke, nah meditasi 4 unsur pun di atas. Kok, atas kok. Nah di sini pun setelah 4 meditasi perlindungan, nah pemahaman tentang materi, rupa parigahanya. Nah di sini mulai juga dengan meditasi 4 unsur. Nah di sini kalau yang di bawah ini artinya ini jalurnya samatha yanika, dari jalur samatha. Nah kalau yang mau vipassana yanika, dia harus mulai dari sini, langsung vipassana. Tapi dia harus mulai dari 4 unsur, perlu konsentrasi juga, yaitu upacara samadhi. Kalau samatha yanika harus dengan jana dan latihan meditasi 4 unsur berikutnya setelah meditasi 4 perlindungan. Ya, gitu. Jalurnya samatha yanika dan vipassana yanika. Nah, ketika seorang samatha yanika, dia akan sangat mudah untuk melatih meditasi 4 unsur, sangat mudah. Untuk vipassana yanika, kalau dia nggak punya konsentrasi untuk melatih 4 unsur, itu juga perlu perjuangan. Balik lagi perlu perjuangan untuk bisa mencapai upacara samadhi. Nah latihan 4 unsur ini harus sistematis, nggak bisa setengah-setengah atau nanggung-nanggung, karena ketika unsurnya nggak balance, ini akan bermasalah buat meditator. Karena 4 unsur di sini, yaitu unsur tanah, air, api, angin. Ya kan, unsur tanah itu ada 6 kategori. Unsur tanah, unsur keras, kasar, berat, lembut, halus, ringan. Jadi meditasi 4 unsur itu kita mengamati 12 karakteristik. Unsur utamanya 4. Tapi dipecah lagi jadi 12, unsur tanah ada 6, keras, kasar, berat, lembut, halus, ringan. Unsur air mengalir dan merekat, itu karakteristiknya. Unsur api panas dan dingin, unsur angin mendorong dan menopang. Dan Anda harus mengamati ini semua di tubuh Anda. Secara seimbang, part by part. Per bagian tubuh Anda. Part by part. Terus sampai balance. Nah, caranya diawali dengan mendorong. Mendorong unsur angin, mendorong dulu. Anda harus mengamati unsur mendorong seperti apa. Oh, karakteristik mendorong seperti ini. Misalnya angin yang mendorong tubuh Anda di dalam tubuh. Atau gerakan nafas mendorong di bagian perut Anda. Oh, mendorong seperti ini karakteristiknya. Nah, ketika Anda sudah mengerti, Anda mulai dari atas kepala Anda. Mendorong seperti itu. Mungkin seperti denyut. Itu pun mendorong. Oh, mendorong part by part. Per bagian tubuh Anda harus amati dengan jelas. Terus seperti ini. Sampai dari atas kepala sampai ujung kaki. Anda melihat dengan jelas unsur dari mendorong itu. Dari kaki Anda balik lagi ke kepala. Men-scan untuk mengerti mendorong itu sendiri seperti apa. Terus maju, mundur, misalnya naik, turun, naik, sampai Anda jelas. Ketika Anda sudah jelas, mulai ganti unsur berikutnya, unsur keras. Keras seperti Anda gigit gigi Anda, katupkan.
itu keras. Nah, Anda harus berusaha melihat unsur keras itu juga sama, part by part, bagian per bagian, sampai Anda jelas, lalu Anda kombinasi dorong dan keras di seluruh tubuh Anda. Oke, makanya ini perlu latihannya sistematis. Dorong, keras, dorong dan keras. Kasar juga sama. Kasar Anda seperti mengusap lidah Anda di permukaan gigi. Ini kasar. Ya kan? Anda bisa membayangkan kasar. Atau Anda bisa usapkan di bagian yang kasar. Di celana Anda atau bagaimana. Oh, ini kasar seperti ini. Dan itu harus Anda lakukan di seluruh tubuh Anda. Ketika Anda sudah jelas melakukannya, Anda kombinasi 3. Dorong, keras, kasar. Lagi, supaya seimbang. Kalau Anda cuma 1 saja, Anda akan bermasalah. Tapi kalau 3, Anda sudah bisa menyeimbangkan di 3 ini. Lalu berikutnya, berat juga sama. Berat badan Anda, menekan. Ini berat. Beratnya dengan cara yang sama. Ketika Anda sudah bisa menahan berat, jadi 4. Dorong, keras, kasar, berat. Menopang pun sama. Menopang tubuh Anda tegak lurus begini. Unsur angin adalah salah satu karakteristiknya menopang. Menopang, jadi seperti ini. Ini karena unsur angin, menopang. Jelas di seluruh tubuh 5. Dorong, keras, kasar, berat, menopang. Jadi di sini unsur angin 2 dan unsur tanah yang 3, yang kasar, berat itu 5 unsur dulu. Karena ini lebih mudah. Ini memang cara yang bukan seperti yang Buddha ajarkan, tapi ini cara yang mudah. Nanti kita akan mengajarkan bagaimana cara yang Buddha ajarkan secara sistematis. Nah, lalu berikutnya lembut. Lembut, tekan lidah Anda di pipi bagian dalam. Ini lembut. Ya, dengan cara yang sama. Halus, usapkan lidah Anda. Usapkan lidah Anda. Tadi lembut itu tekan. Kalau halus, Anda usapkan. Anda akan merasakan halus. Ya. Ringan, Anda gerakan jari Anda naik turun. Ini ringan. Anda harus merasakan ini semua di seluruh tubuh. Dengan cara yang sama, kombinasi dari dorong sampai 8, kan ini 8. Terus begitu 1 bisa, tambahin jadi 8. Terus begitu polanya. Ringan juga sama. Dingin. Nah, Anda bisa melihat napas masuk Anda bisa merasakan napas masuk Anda dingin karakteristiknya. Keluar panas, dingin. Napas keluar panas, ya. Panas dan dingin Anda harus rasakan. Atau Anda rasakan panas tubuh Anda. Itu pasti panas. Dan juga setelah panas tubuh Anda, di sebelahnya pasti ada dingin. Untuk mendeteksi dinginnya. Pasti akan berlawanan. Ini panas pasti ada dingin. Ini panas pasti ada dingin gitu. Nah, Anda bisa dingin seperti ini, panas seperti ini. Panas dan dingin. Atau kohesi, merekat. Nah, tubuh Anda ini terikat. Tubuh Anda ini terikat oleh daging, otot dan kulit. Merekat. Nah, Anda rasakan ikatannya. Atau Anda bisa juga merasakan seperti ini. Anda genggam, ikat, kohesi, merekat. Anda rasakan sensasi merekat ini seperti ini. Anda cari di tubuh Anda. Berikutnya, mengalir. Anda bisa mengalir, aliran darah. Kalau Anda bisa hasilnya mengamati aliran darah. Atau aliran panas juga bisa. Panas tubuh Anda juga akan mengalir. Flowing. Dingin, panas, dingin. Nah, mengalir seperti itu. Ya kan? Itu jadi 12 karakteristik Anda harus amati dengan jelas. Lalu setelah bisa ini, Anda dengan mahir, Anda harus melakukannya 3 putaran selama 1 menit. Terus, lalu robah. Setelah itu, robah seperti yang Buddha ajarkan. Ini kan mulainya dari unsur angin, mendorong. Mulai dari unsur tanah, air, api, angin. Ini sesuai yang Buddha ajarkan. Jadi tanah mulai dari keras, kasar, berat, lembut, halus, ringan, mengalir, merekat, panas, dingin, dorong, menopang. Dengan cara yang sama, part by part.
Kan karena Anda sudah familiar dengan, sudah terbiasa dengan yang itu, merubah lagi lebih gampang. Nah, itu sistemnya, itu polanya. Terus ya, Anda 3 putaran selama 1 menit terus. Pikiran Anda akan semakin sibuk. Ya, karena 12 karakteristik Anda harus amati. Lagi, dan lagi. Makanya orang yang pikirannya aktif, meditasi 4 unsur ini cocok. Atau orang yang terlalu pintar menganalisa ini cocok. Karena banyak yang dianalisa. Part by part. Nah, lalu Anda akan melihat bahwa sekaligus setiap unsur. Jadi, Anda akan mendapati hanya 8 unsur aja yang Anda bisa lihat. Karena unsur yang berlawanan tidak akan ada. Ya, jadi misalnya keras, kasar, berat, mengalir, panas, dingin, mendorong. Keras, kasar, berat, mengalir, merekat, panas, dorong, menopang. 1 saja. Misalnya 8 saja yang ada, yang Anda bisa lihat. Karena unsur yang berlawanan tidak akan bisa Anda dapat. Misalnya dari 12 ini 4. Jadi keras, kasar, berat. Nggak mungkin ada lembut, halus, ringan. Juga mengalir dan merekat. Mengalir unsur air bisa. Nah, mengalir dan merekat. Panas nggak mungkin ada dingin. Gitu. Mendorong dan menopang ada. Gitu. Jadi hanya 8 secara umum Anda akan melihat ketika Anda sudah bisa memutar itunya dengan baik. Nah, jadi ada 8, lalu Anda harus melihat secara keseluruhan dari belakang Anda. Mengamati secara umum. 1 glance. Melihat unsur ini terus. Mengamati. Caranya Patawi, Apo, Tejo, Wayo. Kan 8 unsur ini. Patawi, Apo, Tejo, Wayo. Tanah, air, api, angin, tanah, air. Sampai akhirnya muncul cahaya. Muncul cahaya yang terang. Terus sampai akhirnya tubuh Anda menjadi balok es. Seperti blok. Dan bercahaya. Terus Anda amati unsur tanah, air, api, angin, tanah, air, api, angin. Terus contemplate. Terus merenungkan tanah, air, api, angin, Patawi, Apo, Tejo, Wayo, Patawi. Terus sampai akhirnya bercahaya. Dan saat itu Anda sudah mencapai upacara samadhi. Sampai di sana. Upacara samadhi tercapai. Lalu Anda lanjutkan. Lagi terus mengamati unsur-unsur tersebut. Patawi, Apo, Tejo, Wayo, Patawi, Apo, Tejo, Wayo. Sampai nanti balok es itu menjadi pecah. Yang Anda lihat hanya partikel-partikel kecil saja. Ini yang dibilang rupa kalapa. Pecah dengan sendirinya. Anda perenungan dengan konsentrasi. Patawi, Apo, Tejo, Wayo terus. Nah, ketika itu masih ada gumpalan-gumpalan yang belum pecah secara ini. Anda renungkan lagi 4 unsurnya. Patawi, Apo, Tejo, Wayo. Dan nanti pecah lagi, terurai lebih kecil lagi. Lalu Anda lihat lagi, ada yang menggumpal lebih besar. Direnungkan Patawi, Apo, Tejo, Wayo, terus terurai lagi jadi partikel-partikel sampai Anda tidak bisa memecah lagi. Sampai Anda sudah melihat rupa yang paling kecil. Ini baru rupa yang paling kecil. Ini baru dibilang rupa kalapa, belum paramata rupa. Nah, ini hanya materi yang terkecil. Nah, di sini mulai kita akan masuk rupa-rupa parigaha nyana.